Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah alina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari dari bulan suci Ramadan, bulan yang dimana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimana bulan ini dibentangkannya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimana bulan ini bulan yang penuh maghfirah dan beserta anugerah, rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita mendapatkan di mana bulan ini yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku seiman bahwa bulan suci Ramadan ini dilewati juga oleh para anbiya terdahulu, dilewati juga oleh para rasul, dilewati juga beserta para umatnya, tetapi mereka tidak mendapatkan anugerah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan yaitu saat memasuki malam pertama bulan suci Ramadan, Allah memberi pandangan terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pandangan tersebut tidak diberikan kalau memasuki bulan suci Ramadan terhadap para anbiya yang lainnya, terhadap umat-umat yang lainnya, tetapi itu diberikan terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa, ketahuilah seseorang yang mendapatkan pandangan tersebut dari Allah hakiki yang sebenar-benarnya, mereka itu tidak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Dan di antaranya di bulan ini, bulan yang dikhususkan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang betul-betul menjalankan sunnah apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ganjaran orang menjalankan kewajiban. Dan bukan sampai di situ aja, seseorang yang menjalankan kewajiban tersebut, wajib yang di atas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut, mereka akan dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Dan ada riwayat yang lain yang dimana seseorang yang betul-betul mengharapkan keridhaan Allah dalam ibadahnya di bulan suci Ramadan, mereka itu akan mendapatkan ganjaran sampai 1000 kali lipat. Dan subhanallah, insyaallah kita termasuk dalam golongan-golongan orang tersebut yang dimana kita menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala yallah binallah minal ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin sakimah. Dan insyaallah kita senantiasa setiap harinya di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai saudaraku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man shama wa qiyamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladu ummuh. Barang siapa seseorang yang menjalankan kewajiban yang diwajibkan atas dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah puasa, dan mereka mendirikan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkokohkan keimanannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan diampuni seluruh kesalahannya sampai diibaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu seperti baru lahir dari ibunya. Bayangkan seseorang baru lahir dari ibunya tersebut tidak ada satupun kesalahan, dan mereka diibaratkan oleh Nabi Muhammad bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa,
mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menderingkan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni seluruh kesalahannya. Dan ada hadis riwayat yang lainnya, Nabi mengatakan, man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa fi riwayat ukhra, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa seseorang yang mendirikan ibadah puasanya, mengharapkan keridhaan Allah dan menjalankan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan yang lalu yang telah mereka lakukan. Insyaallah dalam bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan kita. Dan diantaranya di bulan ini ada suatu perkataan dari Ibnu Rajab rahimahullah taala. Beliau pernah berkata bahwa kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, kita itu ada jihad. Ada dua jihad yang kita lakukan. Jadi jangan diartikan jihad itu bahwasanya kita membawa pedang, kita membawa senjata, kita berantem. Enggak, katanya Ibnu Rajab rahimahullah taala, saat memasuki bulan suci Ramadan ada dua jihad yang selalu kita lakukan setiap tahunnya di bulan suci Ramadan. Jihad di siang hari, yaitu kita menjalankan ibadah puasa melawan hawa nafsu kita, itu salah satu jihad. Dan yang kedua yaitu jihad di malam hari, yang dimana kita mendirikan ibadah-ibadah, diantaranya sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin di luar bulan suci Ramadan kita nggak biasa ibadah tahajud, kita nggak biasa salat witir, tapi di situ kita menjalankan saat memasuki bulan suci Ramadan, kita tarawih, kita mengajak anggota keluarga kita, anak kita, istri kita berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong ke musala. Mungkin dia mendirikannya malam tersebut ibadah tarawihnya di rumahnya bersama keluarganya. Mereka itu diantaranya mereka itu jihad melawan hawa nafsunya. Mereka mendirikan salat tarawih, ibadah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah tahajud, ibadah salatul witir. Mungkin mereka membaca Al-Qur'an, mereka itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah jangan sampai kita ini memasuki bulan yang penuh ampunan tapi kita enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yughfar lah famata, kapan kita bisa mendapatkan ampunan kalau memang kita tidak mendapatkan ampunan di bulan suci ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah ab'adahu Allah. Barang siapa seseorang yang berjumpa terhadap bulan suci Ramadan tetapi mereka tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu jauh dari Allah, maka mereka itu orang-orang yang rugi. Kenapa mereka rugi? Karena sudah memasuki bulan yang penuh ampunan tapi mereka tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut orang-orang yang rugi. Dan insyaallah dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa ini sebaik-baiknya ibadah puasa. Dan insyaallah dalam bulan suci Ramadan ini kita menjalani apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya ibadah yang kita jalankan. Dan insyaallah kita ditetapkan, dikuatkan dalam hati kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan dalam golongan-golongan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan dalam golongan-golongan orang yang senantiasa senang membaca Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan dalam golongan-golongan orang yang dimana senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga termasuk dalam golongan-golongan orang yang senantiasa bersalawat, cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta terhadap sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalimat yang singkat dari saya, ya insyaallah bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi antum sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.